Culpa pena presto, hukum harus diberikan setimpal dengan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir dari tim Pro serta pemerhati bangsa, perkenalkan kami dari tim Sujipto Raharjo dengan saya Hanifah Uliazah selaku pembicara pertama yang akan memaparkan akademik konseptual. Adapun pembicara kedua yakni Mirza Irfianda, adapun pembicara ketiga yakni Muhammad Sahal Fahmi yang akan memaparkan studi komparatif. Untuk pertama kalinya, dengan tegas, lugas, dan percaya diri bahwasanya kami tidak menyepakati adanya mosi perdebatan kali ini. Dewan juri, kebiri kimia merupakan salah satu bentuk hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman ini telah diterapkan di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dilihat dari perspektif HAM dan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep. Pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran HAM. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat diklasifikasikan sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat 2 Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan percaya diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Kejahatan seksual merupakan masalah sosial yang perlu mendapat perhatian dari lapisan masyarakat, bukan hanya dari pihak berwajib saja ataupun pemerintah. Sikap siaga dari orang tua juga penting dalam menjaga anak agar terhindar dari pelecehan seksual. Dewan juri, dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negatif. Sebagaimana dikutip dari National Geographic Indonesia, jelaskan bahwasanya hormon anti-androgen itu adalah hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga beresiko tulang kropos ataupun osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot yang akan memperbesar kesempatan tubuh menumpuk pada lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung serta pembuluh darah. Penyebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis, namun juga bersifat psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya sekadar rusaknya alat kelamin semata. Oleh sebab itu, hukuman yang berlaku berdasarkan undang-undang tetap harus memerhatikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh, baik medis, sosial, maupun psikologis. Dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia, Dewan juri yang arif dan bijaksana, hukuman kebiri merupakan sanksi yang baru di Indonesia. Sudarto berpendapat bahwa dalam mengalami masalah kriminalisasi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pengembangan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil serta makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Hukum kebiri justru tidak mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tetapi lebih ke penghukuman terhadap si pelaku. Sila kedua Pancasila menyatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan dilakukannya hukum kebiri justru tidak menjadikan manusia itu kehilangan kepercayaan diri sebagai makhluk Tuhan, dan hukuman kebiri tidak memanusiakan manusia agar lebih beradab. Hukuman pidana memang diharapkan dapat memberikan efek jerah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak boleh digunakan untuk sebagai pembalasan, hanya shock terapi bagi narapidana agar ia sadar. Berbeda dengan pidana, dalam hal tindakan unsur berita tidak penting, justru sebaliknya yang perlu adalah memperbaiki pelaku tindak pidana tidak melindungi masyarakat. Tujuan pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia. Mengenai hukum pidana, pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua, yakni Mirza Irfianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, melanjutkan pemaparan rekan saya sebagai pembicara pertama. Izinkan saya Mirza Irfianda
sebagai pembicara kedua menyampaikan analisis yang lebih mendalam mengenai kebijakan kebiri kimia. Yang pertama dari aspek yuridis normatif. Kebiri kimia jelas bertentangan dengan pasal 28G ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menegaskan setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang melarang penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Memang benar kebiri kimia dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 serta diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020. Tetapi penerapannya tidaklah sederhana. Ikatan Dokter Indonesia menolak karena bertentangan dengan sumpah profesi dokter bertugas menyembuhkan bukan untuk menghukum. Artinya meskipun ada dasar hukum, praktiknya bertabrakan dengan etika medis dan sulit dijalankan. Yang kedua dari perspektif teori pemidanaan, Sajitura Harjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia, bukan sekedar prosedur. Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat sekaligus memperbaiki pelaku. Namun kebiri kimia justru menjatuhkan martabat manusia, menutup peluang rehabilitasi dan menjauhkan pelaku dari reintegrasi sosial. Pidana seharusnya tidak menimbulkan penderitaan berlebihan, melainkan mendorong kesadaran dan perbaikan. Yang ketiga, dari sudut pandang agama, Majelis Ulama Indonesia menekankan bahwa hukuman harus memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Islam memang menolak keras kejahatan seksual terhadap anak, tetapi merusak organ tubuh pelaku bukanlah solusi yang mendidik dan memperbaiki. Hukuman seharusnya mencegah kerusakan sosial, bukan melahirkan penderitaan baru. Yang keempat dari hukum internasional, Indonesia telah beratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia, antara lain ICCPR 1966 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang melarang perlakuan kejam dari merendahkan martabat, CAD 1984 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang melarang penyiksaan dalam bentuk apapun, serta CRC 1989 melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990 yang mewajibkan negara melindungi anak dari kekerasan seksual. Inilah dilema yang muncul. Melindungi anak memang kewajiban negara, tetapi metode kebiri kimia dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang melanggar ICCPR dan CAD. Akibatnya Indonesia berpotensi mendapat kritik internasional karena tidak konsisten menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kelima, mengenai efektivitas. Tim pro berasumsi kebiri kimia menekankan dorongan seksual pelaku. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis, trauma masa lalu, dan lingkungan sosial lebih berpengaruh daripada sekadar dorongan biologis. Jadi meskipun libido ditekan, kemungkinan penggunaan tetap ada. Bahkan kebiri kimia menimbulkan risiko kesehatan serius seperti osteoporosis, gangguan metabolisme, penyakit jantung, dan depresi berat. Dengan kata lain, kebijakan ini tidak menyelesaikan akar masalah. Dewan juri yang terhormat, saya ingin menegaskan kembali beberapa poin. Yang pertama, secara hukum nasional. Mungkin yang saya jelaskan tadi kurang menegaskan. Maka dari itu saya menegaskan lagi, Dewan juri yang terhormat. Meski diatur undang-undang kebiri kimia bertentangan dengan konstitusi dan etika medis. Yang kedua, secara teori pendataan atau pemidanaan, hukum ini hanya menambah penderitaan tanpa membuka jalan rehabilitasi. Yang ketiga, menurut agama atau juga di dalam Indonesia, yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia, kebiri kimia tidak sesuai dengan prinsip syariat karena menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dalam hukum internasional, di antara lain kebiri kimia rawan melanggar ICCPR dan CAD. Secara efektivitas, kebiri kimia tidak menyentuh akar masalah kejahatan seksual. Oleh karena itu, kami menolak kebiri kimia sebagai solusi. Jalan yang lebih tepat adalah memperkuat pendidikan moral dan seksual,
penyediakan rehabilitasi psikologis, memperketat pengawasan terhadap residivis, serta membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif. Dengan demikian, negara tetap mampu melindungi anak-anak tanpa harus melanggar hak asasi manusia maupun nilai kemanusiaan. Demikian pandangan saya. Argumen selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami Muhammad Sahal Fahmi sebagai pembicara ketiga. Amnesty International Indonesia dari Komnas HAM berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia ini menentang konvensi PBB mengenai hukuman yang kejam, hukuman yang menyiksa dan dapat merendahkan martabat manusia. Dewan Juri yang terhormat, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia ini sama saja dengan menambahkan satu kejahatan ke kejahatan lainnya dan dua kejahatan tidak akan menghasilkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Muhammad Sahal Fahmi sebagai pembicara ketiga pada perdebatan kali ini akan menyampaikan argumen mengenai kebiri kimia dari sudut komparatif dan sudut pandang empiris. Pada sudut komparatif, ada beberapa negara yang menolak secara tegas adanya hukuman kebiri kimia, yakni Inggris dan Kanada. Kedua negara ini menolak hukuman kebiri kimia sebagai bentuk hukuman, namun lebih memilih pendekatan yang lebih fokus pada rehabilitasi dan pencegahan. Dewan Juri yang terhormat, penolakan ini menunjukkan bahwa hukuman tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang mengutamakan perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat jangka panjang. Dewan Juri yang terhormat, studi lainnya disampaikan oleh Samantha Valencourt berpendapat bahwa pengobatan dengan kebiri kimia tidak dikembalikan ke model rehabilitasi bukan sebagai hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan pandangan dari hukuman retributif atau pembalasan ke model yang lebih progresif yang mengutamakan perlindungan masyarakat jangka panjang melalui rehabilitasi. Dewan Juri yang terhormat, dari perspektif empiris pula, mengenai kebiri kimia menunjukkan bahwa meskipun sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan pencegahan, penerapannya masih dinilai kurang efektif dan menuai banyak penolakan dari berbagai pihak. Data menunjukkan bahwa penerapan hukuman tambahan berupa kebiri kimia belum efektif dalam menekan angka kejahatan seksual terhadap anak sejak Undang-Undang Perlindungan Anak diberlakukan pada tahun 2016. Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak justru terus meningkat di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari 11.057 kasus pada tahun 2019 meningkat menjadi 11.278 pada tahun 2020 dan melonjak drastis hingga 14.517 pada tahun 2021. Mirisnya lagi, Dewan Juri yang terhormat, sekitar 45% dari kasus tersebut merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebiri kimia ini tidak efektif untuk menurunkan kejahatan seksual pada anak. Dan kebiri kimia ini juga menuai banyak penolakan dari berbagai pihak. Ada beberapa alasan mengapa berbagai pihak ini menolak adanya kebiri kimia ada di Indonesia, yakni melanggar hak asasi manusia. Kebiri kimia ini dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM yang sangat berat dan menghilangkan hak dasar manusia untuk tidak disiksa dan diberlakukan dengan merendahkan martabat. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk penyiksaan dan pembalasan yang dilakukan efektivitasnya secara ilmiah. Yang kedua adalah tidak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Hukum kebiri tidak sejalan dengan sistem hukum pidana dan tujuan pemidanaan di Indonesia. Yang keempat adalah tidak menyasar pada akar masalah. Kekerasan seksual termasuk terjadi pada anak seringkali dimanifestasikan sebagai hasrat untuk menguasai, mengontrol, bahkan mendominasi. Hukuman kebiri kimia ini hanya menargetkan hasrat seksual namun tidak menyentuh pada akar permasalahan psikologis dan sosial yang memotivasi kejahatan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, kita ada di penghujung argumen pada perdebatan kali ini, yakni pengaruh tidak permanen. Pengaruh kebiri kimia ini tidak berlangsung secara permanen. Zat kimia anti-androgen yang diberikan melalui suntikan atau pil dapat menekan hormon testosteron yang berfungsi untuk melemahkan atau bahkan menghilangkan dorongan seksual.
Namun, setelah pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi dapat kembali berfungsi. Dewan Juri yang terhormat, faktor psikologis juga dapat kembali memicu dorongan seksual. Selain itu, ada kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena munculnya perasaan negatif seperti sakit hati, marah, dendam, bahkan viktimasi akibat hukuman kebiri kimia ini. Sekian argumen yang dapat disampaikan dari kelompok Sajipto Rajo dari kubu kontra. Saya Muhammad Fahmi undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian argumen yang dapat disampaikan oleh kubu kontra dari tim Sajipto Raharjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam konstitusi.